Oke, nah ini kita tadi udah bahas IHSG ya Pak ya. Nah, Ya. topik hari ini tuh analisa saham penggerak nomor 2 nih untuk IHSG yaitu Goto. Apakah view terhadap Goto masih menarik nih? Kebetulan Pak Iwan juga tadi merekomendasikan Goto ya hari ini. Boleh langsung dibagikan Pak Fat insight-nya. Silahkan. Oke, jadi untuk hari ini sepertinya apa yang dibahas Yuli tadi di awal headlines, terus juga apa yang dilihat sama Iwan, kita sejalan ya. Saya pun juga akan membahas lebih detail mengenai saham Goto. Jadi mungkin buat my friends yang baru ikutan saat ini, silakan dicek jejak digitalnya. Kita itu mulai ngebahas saham Goto tuh dari tanggal 7 Januari tadi saya coba cek, dan beberapa kali kita update mengenai perubahan-perubahan yang terjadi sama si Goto itu sendiri. Nah, sejauh ini kalau boleh dibilang tesisnya masih on track, masih positif. Coba kita lihat secara keseluruhan ya, kira-kira seperti apa. Nah, sesuai judulnya, kalau my friends perhatiin, kita bilang bahwa penggerak nomor 2 IHSG. Dasarnya apa? Harus ada dasarnya terlebih dahulu. Jadi ini kalau my friends perhatiin, di sebelah sini, di top leadersnya, kalau my friends perhatiin, yang year to date, nomor satu itu adalah DCII, ya, memang luar biasa, naiknya signifikan banget. Meskipun kalau boleh dibilang nilai transaksinya kecil-kecil tiap hari, jadi nggak terlalu liquid, tapi dia yang menopang indeks nih, karena dia menyumbang 113 poin, dan yang kedua ini adalah Goto. Jadi dasar bahwa Goto adalah penggerak nomor 2 IHSG adalah dia menjaga tanda kutip IHSG supaya turun yang nggak terlalu dalam dan sudah menyumbang sekitar 26,37 poin atau year to date kenaikannya sekitar 17,14%. Ketika pergerakan IHSG atau mungkin suatu indeks di suatu negara itu tendensinya ke arah negatif, tapi ada saham-saham yang bergeraknya itu berbanding terbalik ya, atau outliers ya, apalagi dia bergeraknya itu double digit growth-nya dari sisi pergerakan harganya, ini artinya dia punya suatu cerita yang mungkin sudah terrealisasi atau belum terrealisasi nih my friends. Dan ingat, yang namanya rally atau kelanjutan kenaikan harga, apalagi dia didukung dari sisi makro, dari sisi ada tambahan cita positif lagi dari dalam negeri, itu seharusnya akan membuat katalisnya akan sangat positif sekali. Nah, sebelum saya masuk ke dalam negeri, saya akan kasih lihat terlebih dahulu dari gambaran makronya terlebih dahulu. Jadi ini kalau misalnya boleh dibilang beberapa kali kita isi di Tiger Insight itu sebenarnya kayak potongan puzzle ya. Jadi kadang-kadang bisa saya ambil lagi dari beberapa waktu yang lalu. Pada beberapa hari atau beberapa, saya lupa ya, mungkin minggu lalu ya, kita membahas mengenai komoditas ya, yang pada saat itu kita cerita bahwa harga minyak tendensinya itu mengalami terus penurunan setelah waktu itu Donald Trump bilang dia mau ada kedamaian antara Rusia dengan juga Ukraina, dan itu sangat mungkin sekali membuat harga minyak turun lebih dalam. Dan ingat pada saat itu kita cerita bahwa kalau seandainya ini terus terjadi, yang akan mendapatkan negatif impact-nya itu adalah saham-saham yang terkorelasi dengan komoditas. Dan pada saat itu kita bilang bahwa minyak itu adalah mother of all commodities. Kalau dia turun, cepat atau lambat dia akan ngajak semua teman-temannya nih, my friends. Jadi kalau ini terus berlanjut, otomatis saham-saham komoditas nggak terlalu bagus prospeknya, dan yang akan diuntungkan adalah mereka-mereka yang dapat positif nih dari misalnya minyak itu turun gitu ya. Jadi mungkin banyak yang akan kena imbasnya. Tapi yang mau saya garis bawahi dari makronya di sini adalah kalau ketakutan 2025 bahwa inflasi akan naik signifikan, kita ngomongnya misalnya di Amerika Serikat atau di dunia gitu ya, salah satu komponen yang bisa bikin inflasi itu melonjak itu adalah komoditas, sepertinya tidak akan semenakutkan itu. Jadi artinya ekspektasi inflasi tendensinya bisa menurun. Nah, kita tahu bahwa kalau tendensinya itu menurun, artinya ruang untuk memangkas suku bunga jadi terbuka lebar. Nah, kalau ini terbuka lebar, artinya para investor akan mencari aset-aset yang lebih berisiko seperti obligasi dan juga saham. Kalau di negara majunya atau kayak Amerika Serikat valuasinya udah stretch atau mungkin sudah tergolong premium, mereka pasti akan mencari valuasi-valuasi yang masih masuk akal ke negara-negara seperti emerging market. Salah satunya adalah Indonesia. Itu satu, secara makro cukup mendukung. Yang kedua, yang sangat menggembirakan, tapi saya juga nunggu nih impact-nya ke kita kerasa juga, yaitu adalah dari sisi ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya terakhir saya beberapa kali agak bawel ya, Wan tolong dong Wan liatin Wan, Wan tolong dong liatin Wan. Jadi my friends, indeks dolar itu sangat
besar banget impact-nya ke pergerakan rupiah. Ketika indeks dolarnya tendensinya terus turun, kita bisa lihat ya dari awal Januari itu masih di kisaran 109 gitu, sekarang udah 104, itu ekspektasinya nilai tukar mata uang negara-negara apalagi emerging market tuh harusnya bisa lebih menguat. Nah, ketika ini terjadi, tanda kutip sudah pasti mereka para pengelola dana akan berburu saham-saham atau obligasi di emerging market nih kalau nggak begini. Karena kan dolarnya melemah gitu kan. Dia harus cari lagi yang kira-kira sudah melemah dalam nilai mata uangnya dan berpotensi berbalik gitu. Apalagi valuasi udah benar-benar udah drop banget gitu ya. Nah, ini seharusnya bisa menjadi salah satu katalis yang cukup positif nih buat rupiah. Nah, dengan melihat keadaan makronya ini cukup mendukung dan kalau misalnya kita juga lihat yield obligasi di Amerika Serikat juga trennya terus turun, yang artinya membuka lebar juga para pengelola dana itu mencari negara-negara yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar. Jadi seharusnya secara global makro backdropnya ini harusnya sangat positif banget nih my friends. Jadi ini harusnya bisa mendorong potensi inflow. Tapi ingat ya, ini sifatnya teknikal. Maksudnya gini, ya karena makronya membaik gitu. Jadi ini benar-benar murni datang dari luarnya. Jadi nanti kalau tiba-tiba luarnya berbaik lagi, ya dia bisa aja baik lagi. Ingat ya, ini adalah hot money. Inflow ini bisa inflow kapan aja bisa masuk, nanti bisa outflow kapan aja dia bisa keluar gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Tapi kalau dilihat seharusnya mereka ada tendensi bisa ke arah sana. Nah, yang kita mau ingatkan di sini adalah kita bukan berarti kalau misalnya masuk udah beli aja semua saham, nggak bisa. Ini kalau dilihat dengan adanya rally di Amerika, saham-saham di Amerika juga di negara-negara lain, mereka itu mencari perusahaan-perusahaan bukan hanya top line-nya bagus atau revenue atau pendapatannya bagus, tapi memang bottom line juga bagus dan punya cerita membaik yang ke arah positif. Nah, ini yang temanya harus diperhatikan sama my friends. Nah, inilah saham-saham yang punya tema ke arah sini, dia akan lebih diuntungkan dari potensi mau itu inflow atau mungkin pilihan dari para pengelola dana. Nah, kalau misalnya saya lanjut dari tadi global makronya, saya sekarang masuk ke dalam negerinya. Jadi kalau misalnya saya ambil dari berita ya, berarti sudah boleh dipublish dan berarti sudah boleh dibahas ya, karena tadi saya juga lihat Yuli juga udah bahas. Ini tadi datang dari salah satu broker asing yang memang melakukan upgrade nih dari sisi ratingnya untuk saham GoTo. Nah, kenapa saya bilang rating upgrade ini sangat bagus impact-nya ke suatu saham? Karena ketika ratingnya di-upgrade, dari misalnya dia dari neutral jadi overweight yang tadinya mungkin ya biasa-biasa aja tapi jadi oke nih, ada punya potensi nih, itu sudah pasti akan jadi spotlight nih buat para pengelola dana. Mereka yang tadinya mungkin dia dimin aja, tapi ketika ratingnya di-upgrade, dia bisa jadi melihat dan bisa jadi dibeli. Jadi potensi likuiditas, potensi infonya akan lebih besar. Ingat ya, makronya mendukung, dari sisi dalam negeri, salah satu broker asing ini pun juga memberikan perubahan dari sisi rating. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah kenaikan target harganya di sini dibilang bahwa dari broker asing ini JP Morgan bilang dari Rp75 menjadi 95. Jadi upgrade-nya ini cukup besar ya, double digit ya, lebih dari 20% ya. Mungkin kalau nggak salah 30%-an lah ya, ini kalau saya hitung 30% lebih. Untuk sebuah perusahaan yang di ratingnya di upgrade sebesar 30% itu seharusnya memberikan spotlight yang sangat besar sekali nih my friends nih. Terus yang mau saya garis bawahi di sini, ceritanya bagus banget di sini adalah bahwa sejalan dengan ekspektasi ada kemungkinan kejutan positif pada panduan ke depan, di mana perkiraannya GoTo berpotensi mengantongi EBITDA Group yang disesuaikan 173 miliar untuk keseluruhan buku tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini harusnya bagus dan ada kemungkinan kejutan positif ketika nanti mereka melakukan biasanya press release ya. Jadi kalau habis emiten rilis laporan keuangan, biasanya mereka akan melakukan press release. Di situ biasanya ada kisi-kisi tuh. Ya, tahun 2025 engine growth nih kita akan datang dari mana? Kira-kira tumbuhnya akan seperti apa? Itu yang akan sangat mungkin sekali membuat pasarnya menunggu dan sangat mungkin sekali ada surprise dari sana. Di sini dikatakan bahwa perkiraannya EBITDA Group-nya disesuaikan berpotensi positif untuk keseluruhan tahun dan menembus 1,3 triliun. Jadi ini sangat besar sekali perbaikannya di tahun 2024 dan kalau sampai ini mengarah ke sana, bukan terjadi dulu ya, mengarah ke sana, harusnya upgrade-nya akan terjadi nggak cuma satu broker asing, tapi akan banyak di broker-broker yang lain. Jadi inflow-nya akan lebih besar. Nah, kalau my friends perhatiin, coba nonton lagi Tiger Insight dari tanggal 7 waktu itu, kita sudah cerita bahwa akan sangat mungkin sekali 2025 itu akan bagus buat GoTo, dari sisi pendapatannya akan berubah, dari sisi komponen-komponennya, dari sisi yang
on-demand services-nya akan terus membaik, dan juga kita ngebahas dari si GoTo Financial-nya yang punya potensi pertumbuhan triple digit lagi tuh, my friends. Dan kita sudah bahas bahwa sangat mungkin sekali EBITDA-nya juga akan naik signifikan di tahun 2025. Jadi sepertinya kita masih on track, apalagi ditambah lagi ini dari si broker asing juga ikutan mengupgrade, jadi seharusnya outlook-nya bisa lebih positif lagi buat GoTo. Jadi itu dari saya, Yul, semoga bisa memberikan insight buat my friends. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat atas insight-nya ya. Tadi udah dijelasin dari sisi makro, terus juga dari GoTo yang juga di-upgrade ya sama JP Morgan, jadi katalis positif nih untuk GoTo. Nah, tadi ada yang bertanya nih Pak Fat, tadi kan Bapak jelasin masalah kondisi makro ya, terus juga ada info asing kalau misalnya udah masuk. Nah, sektor apa yang oke kondisi tersebut nantinya gitu? Iya, jadi kalau misalnya secara makronya keadaan seperti ini, inflow tuh pasti normalnya dia akan mencari saham-saham yang market cap-nya besar dan liquid. Tendensinya tuh pasti akan ke blue chips. Tapi yang harus diingat adalah di sini kita harus cari nggak cuma saham yang dapat inflow, tapi memang dia dari sisi cerita si company-nya itu memang ada upgrade juga, Yul. Ada potensi narasi yang lebih positif lagi. Karena itu yang rally-nya akan lebih panjang. Kita kan nggak mau ya beli saham yang cuma rebound doang, terus nanti kita ambil worst case-nya IHSG cuma sampai 7.100, nanti dia turun lagi, ntar sahamnya turun lagi, kita nggak mau ya. Kita maunya dia lanjut terus naik, bahkan kalau bisa naiknya berkali-kali lipat gitu. Nah, ini yang bisa sebenarnya keadaan sekarang itu momen buat kita nyari saham-saham seperti itu sih. Nah, mungkin GoTo bisa menjadi salah satu yang bisa dilirik ya. Oke, jadi saham-saham yang market cap-nya besar ya, salah satunya GoTo juga bisa dilirik.